Setelah berpamitan dengan Fang Qingsui, Fang Han menuju asramanya, melihat sekelilingnya. Inikah asrama umum? Membuka pintu, melihat-lihat ke dalam. Dia mendapatkan beberapa fasilitas, seperti sebilah pedang, dan baju sihir. Selain itu, ada juga buku dan teori seni bela diri. Inikah pedang sihir umum untuk murid luar? Dia mengingat, ini pasti dari Hong Yi dan lainnya yang membantu membawa barang ke sini. Fang Han membaca referensi sebuah buku catatan yang berisi 10 sekte Tao. Hanya dengan melihat namanya, dia mengira sudah tahu isinya. Mengambil buku lainnya, di sana tertulis buku iblis bawah tanah, di situ ada info boneka mistis pada waktu ujian. Ternyata kekuatannya setara di tingkat mistis. Ada juga iblis yahsa terbang ranah fisik tingkat 10, setara dengan tingkat jiwa. Selain itu, ada Asyura, Asyura tinggi dan Raja Iblis. Luasnya dunia, ternyata di luar imajinasiku, gumamnya. Namun, sekarang tidak ada waktu untuk membaca dengan teliti. Lantas, Fang Han mulai berkultivasi, karena masih teringat ucapan Nona Fang Qingsui. Dia bertekad meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, agar diakui semua orang yang merendahkannya sebagai budak. Aku, Fang Han, akan membuat semua orang menghargaiku. Hai, sepertinya, pil Jiu Qiao, setelah dipakai 2 kali ini, maksimalnya hanya bisa meningkatkan 1 tingkat lagi. Malah ada yang datang. Dari luar asrama, itu adalah Nona Hong Yi. Dia menanyakan keadaan Fang Han setelah terluka dalam pertarungan ujian kemarin. Sudah bisa pulangkah? Benar juga sih, diajari langsung oleh murid utama adalah impian banyak murid luar yang tak terhitung jumlahnya. Jalan Tao tidak semulus yang difikirkan. Kuncinya adalah bergantung pada diri sendiri. Fang Han menggelengkan kepalanya. Hal seperti ini juga kamu tidak mengerti. Meskipun bergantung kepada diri sendiri itu penting. Tetapi, jika pemberian langit tidak diterima, itu adalah hal salah. Bantuan dari luar, jelas tidak boleh diremehkan. Jelas Hong Yi, jika kamu ingin berlatih di puncak petir ungu, aku bisa merekomendasikanmu ke Nona besar, kata Fang Han. Hong Yi melirik Fang Han, tak diduga kamu sudah pulih sepenuhnya. Apakah itu sangat aneh? Ujian murid luar sebelumnya kamu menerobos di tempat. Setelah bertarung, melihat kamu yang seperti pingsan, aku pikir, kamu butuh beberapa saat untuk pulih. Tak disangka kamu pulih dengan sangat cepat. Bakatmu sungguh sangat hebat. Jika kamu datang ke Sekte Yuhua lebih awal, mungkin sekarang kamu sudah menjadi murid pintu dalam. Pintu dalam, apakah itu hebat? Fang Han merasa kurang tahu. Hong Yi memegang jidat Fang Han. Aku ingin lihat, apakah otakmu rusak karena dipukul. Hai, pintu dalam itu pintu apa? Mengulang kata tanya Fang Han dengan mengeluh. Apakah kamu tahu jumlah murid luar ada berapa? Dalam hidup ini, aku belum tentu bisa masuk pintu dalam. Kamu malah tanya, pintu dalam itu hebat? Oh, ternyata dalam dan luar itu menunjukkan perbedaan kuat lemahnya kekuatan murid, kata Fang Han. Mendengar jawaban Fang Han, Hong Yi agak kesal. Sudahlah. Jika ada waktu, kamu carilah aku di Qinxian. Aku akan menjelaskan kesusahan sesungguhnya di Jalan Tao secara menyeluruh. Ini perlakuan khusus untukmu, tidak boleh ditolak, kata Hong Yi. Dimengerti. Setelah itu, Hong Yi mengajak Fang Han ke tempat makan. Sesampainya di sana, Fang Han takjub, melihat suasana megah dan indah di sekelilingnya. Apakah ini adalah tempat makan para murid yang berlatih? Sudahlah. Jangan dilihat lagi. Ini bukan tempat untuk menikmati pemandangan. Kita datang ke sini untuk makan. Lalu Hong Yi membawa Fang Han naik tangga ke lantai kedua. Setelah masuk, di sana terpampang meja, di atasnya terdapat wadah berisikan air jernih, di dalamnya tertanam tumbuhan seperti talas kecil. Oh iya, tadi kamu bilang, menjadi murid dalam lebih susah daripada menjadi murid luar. Apakah itu benar? Tanya Fang Han. Tentu saja, pintu luar hanya langkah awal saja. Untuk memasuki pintu dalam, tanpa bakat dan latihan yang bagus, dan cuma bergantung usaha sendiri itu jelas tidak bisa. Namun, sekali masuk ke pintu dalam, keuntungannya tak bisa dibayangkan. Singkatnya, menjadi murid dalam bisa berlatih teknik spiritual Yuan Chen. Teknik latihan spiritual seperti ini, dan cuma teknik seperti ini, baru bisa berlatih ke ranah ajaib. Mengertikah? Kata Hong Yi menjelaskan. Oh, kamu bisa teknik itu? Mendorong kepala Fang Han, Hong Yi menjawab, kamu anggap aku seperti murid dalam? Jika bisa menjadi murid dalam,
tidak cuma bisa mendapatkan teknik yang bagus, bahkan anggota keluargamu yang biasa juga bisa naik ke posisi yang membanggakan. Mendengar itu, rasa sedih diam-diam menyelimutinya. Fang Han menghela nafas dalam, seluruh anggota keluargaku sudah tak ada lagi. Sementara itu, Hong Yi juga ikut sedih, lantaran ibunya juga sudah meninggal dan ayahnya tidak peduli dengannya. Ibuku, sejak aku masih kecil, dia sudah meninggal. Lalu, anggota keluargamu yang lain, ayahku, sibuk terus dengan selirnya. Sepertinya, dari awal dia sudah lupa. Sisanya adalah beberapa orang yang melayani demi keuntungan. Di mata mereka, hanya ada penguasa wilayah, tidak ada Hong Yi. Dengan jiwa lelakinya, Fang Han menenangkan Hong Yi. Pantas saja kamu selalu sendirian. Namun, berikutnya tidak akan lagi. Kamu adalah teman pertamaku di dunia ini. Mulai sekarang, aku akan terus bersamamu. Sejak saat itulah mereka mulai dekat. Mendengar ucapan Fang Han, tanpa disadari pipi Hong Yi merah malu. Berbalik, siapa juga yang ingin terus bersamamu? Melihat tingkah Hong Yi, apakah kamu sangat kepanasan? Fang Han heran. Ayah, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Di sini adalah restoran giok. Hong Yi lalu membuang stik ke tempat yang ada air itu. Dalam sekejap, di sana muncul hidangan yang sangat lezat. Matanya terbelalak, wah, ini terlalu ajaib. Kamu mau makan apa? Cukup lemparkan tanda makanan ke dalam kolam air, nanti makanan pesananmu akan keluar. Makanan apapun, setelah dimasak dalam panci 5 ki yang di dalam tidak akan keluar, membersihkan zat buruk, dan menjadi herbal tingkat tertinggi. Bahkan keluarga kerajaan tidak bisa memakan makanan seperti ini. Dalam sekejap mata, sekitar puluhan piring sudah menumpuk di depan Fang Han, dengan lahap ia menghabiskan makanan itu. Namun, meskipun susah didapatkan di dunia, kamu juga tidak perlu makan hingga tak wajar begini. Ini adalah kehebatan orang spiritual. Pantas banyak anak orang berkuasa mendambakan ini. Meskipun hanya menjadi murid luar. Tanpa menghiraukan Hong Yi, Fang Han terus-menerus makan, sepertinya dia baru pertama kali memakan makanan seperti itu. Suara ketukan pintu terdengar. Dia adalah Liu Kang, Abang Fang, penguasa wilayah Hong Yi. Maaf mengganggu makan kalian berdua. Kita, bukankah sudah sepakat ingin membahas tentang latihan sekte, kan? Bahas apa? Latihan sekte apa? Siapa suruh kamu tidak mendengarkan kami baik-baik sebelumnya, bahkan kamu pergi lebih dulu. Kamu pantas bingung sekarang. Melihat Hong Yi memarahi Fang Han, Liu Kang berkata, ini juga bukan salah Abang Fang sepenuhnya, siapapun punya masalah penting untuk diurus. Kamu malah membela dia. Liu Kang menjelaskan, sini, aku akan menjelaskan secara detail. Jadi begini, aku mendengar dari senior murid dalam. Beberapa saat yang lalu, utusan kerajaan Bulan Biru melapor, mereka bertemu beberapa bandi pasir kuat yang mengganggu, dan meminta bantuan dari sekte Yuhua. Latihan sekte ini sudah diputuskan, yaitu membantu membasmi bandit pasir. Cuma beberapa bandit pasir, sebenarnya bukan cuma beberapa bandit pasir, orang sebenarnya adalah orang sekte aliran jahat yang mengendalikan di balik layar. Beberapa penjahat ini, dari awal menginginkan garis lei emas ajaib milik kerajaan Bulan Biru. Lalu garis lei emas ajaib adalah salah satu dari 8 bentuk keajaiban besar sekte Yuhua. Yaitu tanah penuh berkat dengan ki pedang emas ajaib. Para penatua sangat mementingkan ini, jadi segera menyetujui utusan kerajaan Bulan Biru. Hal terpentingnya adalah, aku dengar, jika murid luar bisa langsung memenuhi syarat ujian menjadi murid dalam. Untuk kita para murid luar, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Seperti hendak tidur dan ada orang yang mengantarkan bantal. Mana mungkin sesederhana itu. Aku dengar, murid luar yang mengikuti latihan sekte berjumlah puluhan ribu. Kesempatan baik begini, bagaimana semudah itu bisa ke tangan kita bertiga, karena Abang Liu mencari kami untuk membahas, sepertinya, sudah ada cara untuk menghadapinya. Tentu saja, cuma Abang Fang yang mengerti. Sejujurnya, saya punya satu senior baik. Diperlihatkan kelompok murid lain. Seseorang di antara mereka disebut Pangeran. Mereka juga sedang membahas latihan sekte. Dia sangat yakin bisa memenangkan hadiah dari latihan sekte ini. Pangeran terhormat, kekuatan Anda sekarang bisa dilihat semua orang. Cukup sedikit berusaha di latihan sekte kali ini untuk melangkah ke pintu dalam, cuma masalah cepat atau lambat, kata seseorang menjilat. Hahaha, benar.
Sekarang beberapa murid luar ini, mayoritasnya cuma katak dalam sumur, belum pernah melihat pertempuran besar, cuma membantu membunuh beberapa bandit besar. Ini bukan kontribusi besar untuk sekte. Benar, tentang bandit pasir, ini cuma hal sepele. Tujuan kita tentu saja adalah penjahat buruk di belakang bandit pasir. Hadiah yang diperoleh dari itu tidak bisa diungkapkan dengan kata biasa. Hahaha, ucapan semua kakak senior benar, kata pangeran gembira. Mari minum, minum. Baiklah, senior Zuo sungguh amat besar. Pangeran terhormat terlalu memuji. Hahaha, latihan kali ini, mohon bantuan para senior di sini. Hei, jangan sungkan. Sesama saudara dari dinasti De, kita memang seharusnya saling menjaga. Hahaha, semua ucapan senior Zuo benar. Tak lama kemudian, muncul Liu Kang dan Fang Han serta Hong Yi. Ternyata yang dimintai bantuan Liu Kang adalah si pangeran itu. Pangeran terhormat, Liu Kang mohon jumpa. Oh, Liu Kang, ya, sejak kapan kamu datang? Liu Kang bilang, kalau dia sudah mengumpulkan orang berbakat sesuai perintah pangeran. Dengan hormat, Liu Kang membungkuk menangguhkan tangannya di depan, baru tiba. Pangeran terhormat, anggotanya, aku sudah carikan untuk Anda. Oh, ini adalah ahli yang kamu bicarakan, tepat sekali. Pangeran terhormat mungkin tidak tahu, kedua orang ini adalah orang yang hebat di ujian murid luar. Tapi, si pangeran tak percaya dan meremehkan orang yang dibawa Liu Kang. Dia menyebut memang Hong Yi bisa masuk karena terkenal berbakat. Murid luar yang hebat, pangeran maju, menyapa keduanya. Penguasa wilayah Hong Yi, aku tentu pernah dengar, tekniknya misterius dan punya banyak cara. Tapi saat melihat Fang Han, dia tak kenal. Siapa orang ini? Lalu ada yang tahu identitas Fang Han, bahwa dia hanya seorang budak di keluarga Fang. Mendengar itu, pangeran langsung marah, bisa-bisanya Liu Kang merekrut budak. Aku suruh kamu bawa ahli, apa maksudmu dengan ini? Namun Liu Kang membela Fang Han, aku merasa ini ada kesalahpahaman. Di ujian murid luar, Abang Fang sangat bersinar dan hebat. Tetapi madi saja, pangeran hanya menganggap Fang Han hanyalah budak sampah. Cuma budak yang baru menjadi murid luar, juga berani menumpang ke dinasti De saya yang hebat. Fang Han yang tak terima, dia berniat pergi. Tapi pangeran teriak, usir saja budak sampah itu. Liu Kang, lebih baik cepat usir budak ini. Jangan merusak mood baik aku. Mendengar itu, Fang Han murka. Liu Kang yang seketika melihat Fang Han marah, dia mencoba menenangkannya. Abang Fang, redakan amarahmu. Untuk berhasil di latihan nanti, perlu bergantung pada orang lain. Aku sendiri punya rencana bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Namun itu tes berguna. Dasar tak tahu kasihan. Pangeran itu berbalik menendang kursi ke arah Fang Han, tinju 9 naga. Seketika itu terkena, Fang Han langsung mundur. Hong Yi ingin mencoba membantu, namun ditahan Liu Kang, penguasa wilayah Hong Yi, sebaiknya jangan gegabah, berhenti bertindak gegabah. Itu bisa memperbesar masalah, dan malah akan merugikan Abang Fang. Lagi pula, Abang Fang memang terlalu agresif, perlu diperbaiki sedikit. Dalam adu jotos, Fang Han kewalahan dibuat tak berdaya. Jurus ini memang termasuk lincah, tetapi, memang sia-sia digunakan olehmu. Tebasan angin petir, gawat, karena tak bisa dihindari, maka harus dilawan. Melihat tangan pangeran kebas, ini kesempatan bagus, Fang Han segera meluncurkan tinju. Namun, itu tak berguna. Petapa memancing hiu. Pangeran itu mengambil tubuh Fang Han dan menendangnya ke lantai hingga terkapar. Pangeran itu sangat sombong, cuma seseorang yang baru naik ke tingkat 7, berani melawanku di tingkat 7 tertinggi. Liu Kang mencoba mendekati pangeran, dia membisikkan sesuatu padanya, pangeran terhormat memang sangat hebat. Namun, latihan kali ini berbahaya dan susah ditebak, pasti akan ada tempat yang butuh kekuatan dari beberapa orang bertubuh kuat. Pangeran terhormat seharusnya sudah ada perhitungan. Seperti kalimat, gunakan sebaik mungkin, dan hal itu membuatnya menerima Fang Han dan Hong Yi masuk tim. Ucapanmu sungguh benar, ototnya cukup bagus, tapi pengalaman bertarungnya terlalu sedikit, sehingga kekuatannya terlalu lemah. Tetali masih termasuk sedikit berharga. Kalian pulanglah, dan bersiaplah. Hong Yi bergegas pulang, memapa Fang Han yang terlatih tatih kesakitan, dia memegang dadanya dan mengernyit tanpa sepatah kata pun. Sesampainya di asrama, dia memberikan ramuan untuk diminum Fang Han.
Hong Yi sangat kesal dengan pangeran, si Sok terhormat yang suka merundung orang ini, dia akan membalasnya nanti. Di situ Hong Yi juga bingung, kenapa tadi Liu Kang tidak biasa membela Fang Han, dan kenapa tiba-tiba masuk ke tim pangeran. Fang Han bilang pada Hong Yi, Liu Kang begini juga agar kita lancar melalui latihan. Asalkan aku tidak mati, akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan, kamu masih mau melawan dia? Tidak. Kamu juga sudah melihat jarak kalian berdua sekarang. Sama sekali tidak ada sedikit pun kesempatan. Tidak, ucapan pangeran terhormat benar. Sekarang aku terlalu kurang pengalaman bertarung. Jadi, Hong Yi, kamu harus bantu aku kumpulkan pengalaman bertarung yang cukup. Mendengar itu, Hong Yi malah malu dan senang bisa membantu Fang Han. Baiklah, penguasa wilayah ini dengan enggan akan membantumu sekali. Sambil memukul Fang Han, Hong Yi melanjutkan, kamu harus pukul si pangeran songong itu hingga giginya tanggal. Oke, asalkan kamu tidak memukulku sampai mati. Hong Yi tersenyum bahagia dan bercanda, mau sampai mati pun aku bisa. Keesokan harinya, latihan sparring dimulai. Fang Han meminta latihan sparring ini dilakukan dengan serius, tolong jangan segan, pakai pedangmu dan serang aku. Terasa sedih membunuh orang di hujan luas pada musim gugur, suara seruling dimainkan untuk roh anggur, angin dingin sendiri menandakan malam suram, satu orang satu pedang, mengalahkan hantu dan dewa. Benar saja, Fang Han tak berdaya dan kalah. Ini adalah jarak sesungguhnya antara aku dan ahli tingkat 7 tertinggi. Sambil mengusap darah di dahinya, Fang Han berkata, ayo sekali lagi. Mereka berlatih hingga malam, dan tetap saja Fang Han kalah karena Hong Yi lebih tinggi tingkatannya, yaitu tingkat 7 puncak. Memegang bahu Fang Han, Hong Yi berkata, tidak perlu terburu-buru, kamu pikir jika dilakukan lagi apa akan ada hasil, merebahkan diri dan berbaring, oke, baiklah. Kita lanjutkan latihan besok. Keesokan harinya, Fang Han mulai bisa menguasai ritme bertarung, dia mulai bisa mengimbangi serangan Hong Yi. Setelah beberapa hari sparring, tak disangka Fang Han mampu membuka terobosan tubuhnya ke ranah fisik tingkat 8, yaitu tingkat heroik. Seketika Hong Yi terkejut melihat Fang Han menerobos. Apakah bocah ini menerobos ranah lagi? Dia mencobanya, menusukkan pedangnya ke dada Fang Han. Namun, dengan tingkatan Fang Han yang sekarang itu tidak bisa melukainya, menepis tangan Hong Yi hingga pedangnya terbang lepas dan jatuh ke tanah. Kamu, tak diduga menerobos dalam pertarungan, dari tingkat 7 kekuatan dalam menerobos ke tingkat 8 heroik. Fang Han berterima kasih pada Hong Yi telah membantunya naik level. Terima kasih, Hong Yi. Kamu tahu berterima kasih, cukup bagus. Namun, terima kasih saja tidak cukup. Siapa yang ingin aku melindungimu? Mendengar itu, Fang Han mendadak tengil. Hahaha, dibandingkan kamu, sekarang tingkatku lebih tinggi, selanjutnya, biar aku yang akan melindungimu. Dengan ekspresi cemberut, Hong Yi mengambil pedangnya yang terjatuh. Kamu, jangan pikir tingkatmu lebih tinggi maka hebat, dari segi pengalaman masih beda jauh. Tadi tanganku licin, aku tidak puas, ayo sparring lagi. Hehehe, Fang Han menggelengkan tangannya, jangan lagi deh. Besok adalah hari berkumpul untuk berangkat, kita ini lebih baik pulang masing-masing dan beristirahat dengan baik. Setelah penerobosannya, Fang Han mencoba mengkonsolidasikan kekuatannya untuk bersiap latihan sekte yang akan segera dimulai. Pil Jiu Qiao sudah sepenuhnya diserap olehku. Tingkat 8 heroik juga sudah dipadatkan. Pangeran terhormat, kamu tunggulah baik-baik. Bersambung.